Selamat pagi anak-anak teacher, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, kita langsung saja mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan anak-anak teacher membuka bukunya. Baik, setelah sudah membuka bukunya, silakan perhatikan ke sini dengan seksama, dengan teliti dan diikuti. Langsung saja kita, silakan konsentrasi mendengarnya ya, karena ini agak cepat. Baik, yang pertama kita akan mempelajari tema 5 A1 artinya tema 1 dengan judul organ gerak hewan dan manusia dengan subtema 1. Yang pertama kita akan belajar subtema 1 dulu, organ gerak hewan. Nah, pada saat pagi hari ini kita akan pelajari dua pembelajaran 1 dan 2 dengan bidang studi. Yang pertama IPA. Di IPA kita akan belajar alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Nah, tapi kita akan fokus ke alat gerak dan organ gerak hewan dan manusia. Nah, yang kedua kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu menentukan ide pokok suatu paragraf. Yang ketiga kita akan belajar bidang studi SPDP, memahami gambar cerita. Oke, kita next. Yang pertama, sebelum kita masuk ke organ gerak hewan atau alat gerak hewan dan manusia, kita harus tahu dulu ciri-ciri makhluk hidup, ya. Nah, makhluk hidup meliputi hewan, manusia, dan tumbuhan, ya. Makhluk hidup memiliki banyak ciri-ciri, beberapa di antaranya adalah yang pertama, makhluk hidup itu bergerak, berkembang biak, makan, dan bernapas. Sebenarnya masih banyak ciri-cirinya, tapi teacher ringkas saja jadi 4, ya. Bergerak, berkembang biak, makan, dan bernapas. Nah, manusia dan hewan itu bergerak, ya. Apa sih gerak? Ya, anak-anak teacher harus tahu dulu nih, gerak itu apa? Gerak adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Untuk bergerak, hewan dan manusia membutuhkan alat gerak. Nah, apa saja alat gerak manusia dan hewan? Alat gerak hewan dan manusia terdiri dari tulang, rangka, dan otot. Nah, kalau nggak ada tulang, rangka, dan ototnya, maka tidak bisa bergerak. Ya, kenapa hewan dan manusia bergerak? Tentu saja karena perpaduan atau kerjasama antara tulang, rangka, dan otot. Nah, lihat. Otot gerak pada manusia dan hewan. Nah, kita di sini akan pelajari organ gerak pada hewan dan manusia tersusun dalam sistem alat gerak. Nah, jadi katanya organ gerak hewan ya dan manusia itu tersusun dalam sistem alat gerak. Apa sih sistem alat gerak? Sistem alat gerak adalah kesatuan yang terdapat di tubuh manusia dan hewan yang membuat manusia dan hewan bergerak sesuai dengan yang diinginkan. Ya, apa saja yang bekerja sama sehingga menyebabkan adanya sistem gerak? Karena ada kerjasama dua, ya, organ gerak. Yang pertama tulang. Tulang ini disebut juga dengan alat gerak pasif. Kenapa disebut alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak sendiri tanpa dorongan atau gerakan dari otot. Nah, yang kedua, otot. Organ gerak kedua adalah otot. Nah, otot disebut juga alat gerak aktif. Kenapa? Otot menggerakkan tulang sehingga tulang dapat bergerak. Gerakan otot ini terjadi karena adanya senyawa kimia yang terjadi menyebabkan otot menjadi lentur dan fleksibel. Jadi itu ya. Oke, kita next. Kita akan menentukan ide pokok. Nah, ide pokok tentunya anak-anak teacher sudah tahu ya dari kelas 4 ya. Ide pokok itu apa? Tapi teacher akan ingatkan sekali lagi supaya semua anak-anak teacher boleh mengingat kembali apa itu ide pokok. Siapa tahu ada beberapa di antara kalian yang sudah lupa, ya, supaya lebih memperjelas lagi. Nah, ide pokok adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada paragraf. Ide pokok dikenal juga dengan gagasan utama yang menjadi dasar kalimat, pengembang atau kalimat penjelas suatu paragraf. Nah, jadi ide pokok itu adalah pokok permasalahannya. Apa sih yang dibicarakan di paragraf itu gitu loh. Dari ide pokok ini yang menjadi gagasan utama atau pokok permasalahan dari kalimat pengembang. Jadi di pokok inilah yang akan dikembangkan gitu loh. Oke. Nah, cara menentukan ide pokok itu bagaimana? Yang pertama, kita harus membaca seluruh kalimat paragraf dengan teliti ya. Jadi kita baca mulai dari kalimat awal sampai kalimat akhir. Nah, kita lihat apa sih yang dibicarakan di sana, masalahnya apa di sana, pokok permasalahannya apa, itulah ide pokok. Nah, yang kedua,
biasanya terdapat pada kalimat utama. Nah, tentunya kita harus cari dulu nih kalimat utama itu apa ya. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang dalam terdapat di pokok paragraf. Ada beberapa cara menemukan kalimat utama. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita baca dulu nih seluruh teksnya ya kan. Kemudian kita lihat, jika kamu menemukan kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Jadi kalimat utama itu bisa di awal paragraf nih. Jadi paragraf tersebut disebut dengan paragraf deduktif. Nah, yang kedua, jika kamu menemukan kalimat utama terletak di akhir paragraf, maka paragraf tersebut disebut dengan paragraf induktif. Nah, kalimat utama itu bisa saja dia di awal dan di akhir nih, ya. Maka kalau kamu menemukan kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir, maka paragraf tersebut disebut dengan campuran. Oke, kita langsung ke contoh saja supaya anak-anak teacher lebih paham. Teacher akan bacakan contoh paragrafnya. Organ gerak pada hewan dan manusia tersusun dalam sistem gerak meliputi tulang dan otot. Tulang dikategorikan sebagai alat gerak pasif atau tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang menyebabkan otot memiliki sifat lentur atau fleksibel sehingga bisa menggerakkan tulang. Nah, pokok yang dibahas di sini adalah organ gerak ya, semua ini membahas tentang organ gerak. Itulah ide pokoknya. Kalimat utamanya terdapat di awal paragraf ya, di awal kalimat awal daripada paragraf ini. Maka paragraf ini disebut dengan deduktif ya. Kalimat utamanya adalah organ gerak pada hewan dan manusia tersusun dalam sistem gerak. Nah, ini dia kalimat utamanya. Ini dia ide pokoknya organ gerak. Nah, kalimat penjelasnya atau kalimat pengembangnya adalah organ gerak meliputi otot dan tulang sebagai anggota gerak pasif. Nah, oke. Next kita akan belajar tentang organ hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, apa sih hewan vertebrata itu, teacher? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang yang berfungsi untuk menyangga tubuh hewan tersebut dan mempengaruhi bentuk tubuh dari hewan tersebut atau disebut dengan endoskeleton. Nah, contoh hewannya itu kuda, ikan, burung, ular. Ya. Nah, sedangkan hewan invertebrata adalah kebalikan dari hewan vertebrata. Hewan yang tidak memiliki tulang belakang sebagai penyangga tubuh dan hanya memiliki otot untuk bergerak. Ya, contohnya ular, cacing, laba-laba, lebah, capung. Kita next. Jenis hewan dan alat gerak yang berbeda. Jadi ada beberapa kelas hewan, ya. Kelas hewan itu maksudnya dia ini poikilotermi, amfibi, aves, mamalia dan reptilia, ya. Jadi beda jenis hewannya. Memang memiliki kesamaan hewan dan manusia, ya, sama-sama memiliki otot dan tulang, ya, memiliki organ otot dan tulang untuk bergerak, ya. Tetapi alat geraknya itu berbeda. Contohnya, hewan yang masuk poikilotermi itu ikan. Ya, ikan bergerak menggunakan sirip dan ekor dengan susunan otot dan tulang belakang yang mendorong gerakan ekor ikan tersebut. Nah, kalau amfibi, jenis hewannya katak. Katak memiliki tungkai belakang panjang, otot yang kuat, dan selaput pada tungkai berfungsi untuk mempermudah ketika berenang dan melompat. Ya, yang aves, kelas aves itu jenis burung ya. Burung bergerak dengan menggunakan sayap dan mengepakkan kedua sayap ke atas dan ke bawah sehingga dia bisa terbang. Nah, yang keempat adalah ada hewan mamalia, jenis hewan paus, kerbau. Itu jenis hewannya. Alat geraknya apa? Alat gerak mamalia kaki, tungkai, sirip ya. Tungkai, sirip, dan ekor. Nah, kenapa paus, teacher, tidak masuk hewan poikilotermi? Karena paus ini adalah hewan menyusui. Jadi setiap hewan yang masuk, hewan yang menyusui atau hewan yang berkembang biak dengan beranak, dia adalah jenis hewan mamalia, masuk kelas mamalia. Oke, kita next ke reptilia. Jenis hewannya ada ular, seperti ular, komodo, alat gerak. Hewan reptilia adalah perut. Memang reptilia ini memiliki tulang belakang. Kamu bisa bayangkan ular ya, dia memiliki tulang belakang dan otot. Nah, tapi otot perut menggerakkan dia sehingga boleh bergerak. Baik, kita lanjut gambar ilustrasi atau gambar
gambar cerita, gambar ilustrasi. Nah, gambar cerita adalah gambar yang menceritakan gambar yang menceritakan tentang sebuah peristiwa atau disebut dengan gambar ilustrasi. Ya, anak-anak teacher semua harus mengingat disimpan di pikirannya. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan tentang sebuah peristiwa atau disebut dengan gambar ilustrasi. Ya, tujuannya apa? Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperindah dan memperjelas cerita yang disajikan. Nah, contoh gambar ilustrasi atau cerita bergambar apa? Yang pertama, kartun. Gambarnya yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Anak-anak teacher pernah lihat kartun kan? Baik, yang kedua, komik. Gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga memberikan jalinan cerita, biasanya berisi percakapan antar tokoh. Pernah lihat komik kan, Nak? Seperti komik Doraemon, ya. Jadi dia tiap gambarnya itu dikasih percakapan-percakapan sehingga dia memberikan suatu jalinan cerita gitu ya. Nah, yang ketiga adalah karikatur. Karikatur ini adalah gambar tokoh yang dilebih-lebihkan atau diubah dari objek aslinya. Baik, nah bagaimana sih cara membuat gambar ilustrasi? Yang pertama, anak-anak teacher harus menentukan ide atau gagasan. Nah, hal ini berkaitan dengan siapa tokoh yang akan anak-anak teacher gambar, di mana latar tempatnya contohnya di hutan kah, di sekolah kah, gitu ya. Nah, kemudian suasananya gimana, ketakutan kah, senang gembira kah, seperti itu ya. Yang kedua, anak-anak teacher bisa membuat sketsa. Nah, hal ini berkaitan dengan pembuatan rancangan gambar atau sketsa. Kita dapat membuat coretan awal sebelum menebalkannya. Nanti teacher kasih tunjuk bagaimana sih sketsa itu ya. Nah, yang ketiga adalah anak-anak teacher harus menyediakan alat. Nah, alat yang biasa digunakan adalah spidol, pensil warna maksudnya, cat air atau cat minyak, krayon, pensil, dan tentunya buku gambar ya. Oke, next. Nah, ini adalah contoh gambar ilustrasi. Ada seekor kelinci di sini makan sebuah wortel yang besar. Kita bisa baca kelinci sangat senang karena mendapatkan wortel yang amat besar. Kelinci itu pun makan dengan sangat lahapnya. Nah, lihat, ini adalah contoh gambar ilustrasi, gambar bercerita ya, cerita bergambar. Nah, ini dia membuat gambar ilustrasi atau sketsa tadi ini. Jadi dia nggak langsung digambar seperti ini, nah, tapi ada langkah-langkahnya. Nah, dibuat dulu bulatan seperti ini ya. Nah, tentukan dulu tapi gagasan utama atau gagasan ide, gambar apa yang kamu tentukan nih ya, itu dulu dipersiapkan. Oke, contoh penguin. Nah, bagaimana bentuk penguin? Nah, bentuklah sketsa penguin. Nah, ikuti langkah-langkahnya seperti ini. Nanti anak-anak teacher boleh membuat seperti ini satu ya. Nah, ini dia konsepnya atau gagasan utamanya itu penguin ya. Nah, kalau yang kedua gagasan idenya adalah membuat sketsa dari unta. Nah, tentukan dulu nih di pikiran ya, mau gambar apa. Oke, atau nanti kamu boleh latar tempatnya di mana. Ini kan seperti es, berarti ini di kutub. Ini lihat latar tempatnya, ini seperti di gurun. Nah, bagaimana suasana suasana hatinya? Lihat, dia tertawa, berarti suasananya lagi senang gembira. Jadi harus seperti itu ya, nak. Semua harus diperhatikan. Baiklah, itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, setelah ini kita akan diskusi ya. Silakan anak-anak teacher untuk membaca kembali bukunya atau mendengarkan. Kemudian kita akan diskusi kembali. Baiklah, cukup sekian materi kita untuk hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat belajar ya, nak. God bless you.